Baik, sekarang kita membahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau yang lebih sering kita kenal dengan GLB. Nah, permisalan dari gerak lurus beraturan ini misalkan Andi berangkat dari kota A menuju kota B dengan jarak 30 km. Andi ini menggunakan sebuah mobil bersama keluarga. Nah, jadi kecepatan Andi di sini menggunakan mobil sehingga dia sampai ke kota B, yaitu haruslah sama konstan, yaitu misalnya 60 km per jam. Jadi dia tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itulah yang dinamakan dengan istilah konstan. Nah, jika kita tinjau dari pergerakan mobil, yaitu dari kota A ke kota B, tentunya pergerakan ini dia menggunakan jarak, di mana jarak ini kita simbolkan dengan S. S adalah jarak dengan satuan kilometer. Nah, kemudian untuk menuju A dan untuk menuju kota B dari kota A, tentunya harus memakan waktu. Nah, waktu di sini kita simbolkan dengan T, yaitu waktu dalam satuan sekon. Nah, sementara itu, karena Andi tadi menggunakan mobil, jadi dia ada kelajuan. Nah, kelajuan pada gerak lurus beraturan ini kita simbolkan dengan V atau kecepatan. Kecepatan ini satuannya adalah meter per sekon. Artinya setiap 1 meter dia akan bergerak per selang waktu yang sama. Karena jarak waktunya konstan, sehingga kita bisa membuat grafik GLB. Yaitu kecepatan dengan 1 meter per sekon dan waktu dengan satuan sekon. Artinya, berapa kecepatan dari mobil untuk mencapai kota B dan berapa selang waktu yang diperlukan. Nah, karena tadi GLB itu identik dengan konstan dan pasti konstan, misalnya Andi itu di sini dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti grafiknya konstan atau lurus. Nah, untuk mencapai titik konstan ini tentu dia memakan waktu. Nah, waktu di sini kita simbolkan lagi dengan T. Sehingga arti dari grafik lurus ini adalah kelajuan setiap waktu adalah sama. Jadi itu arti dari definisi garis lurus kecepatan ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan rumus untuk GLB ini, yaitu S jarak tempuh dia dikurangi dengan V. Nah, di sini kan ada T dan T0. Sehingga bisa kita tulis V T dikurang T0. Kita dapatkan S sama dengan V dikali T. T0 nya mana? T0 nya kan karena memulainya dari detik ke 0, berarti T0 nya sama dengan 0. Sehingga T dikurang T0 tinggal T. Berarti kita dapatkan rumus untuk GLB ini adalah S sama dengan V dikali dengan T. Nah, selanjutnya
kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa dikenal dengan GLBB. Nah, pada GLBB ini perbedaannya dengan GLB adalah misalnya Andi ingin berjalan dari kota A menuju kota B pada jarak 30 km. Andi ini menggunakan sebuah mobil misalnya bersama keluarga. Nah, selang waktu Andi per setiap jarak ini itu tidak harus konstan seperti gerak lurus beraturan tadi, boleh saja beda. Misalnya pada 10 meter pertama dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, kemudian misalnya di 10 meter berikutnya dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Selanjutnya 10 meter selanjutnya dia bisa mengerem. Misalnya dia mengurangi kecepatan menjadi 10 meter per sekon. Nah, artinya setiap selang waktu dan selang jarak ini kecepatan mobil Andi ini adalah berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan berubah beraturan. Nah, sama seperti yang tadi, pada kejadian ini kita bisa menggambarkan 3 buah variabel. Yang pertama yaitu variabel jarak atau kita simbolkan lagi dengan S, kemudian variabel kecepatan kita simbolkan dengan V, dan variabel selang waktu ketika dia menempuh jarak dari kota A menuju kota B yang kita simbolkan dengan T. Nah, karena mobil Andi tadi bergerak dengan kecepatan berbeda. Yang pertama misalnya bergerak 2 meter per sekon, kemudian 20 meter per sekon, dan 10 meter per sekon. Artinya setiap detik ini dan setiap meter kecepatannya berubah. Sehingga kalau kecepatan berubah itu, dia pasti memiliki yang namanya percepatan. Atau kita simbolkan dengan A. A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sehingga dari kejadian ini kita bisa membuat grafik GLBB yang pertama, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu. Nah, apakah dia grafiknya lurus? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak bergerak dengan konstan. Bisa jadi dia setiap saat kecepatannya selalu meningkat, sehingga kita bisa membuat di sini grafiknya seperti ini. Jadi setiap saat kecepatannya selalu meningkat. Nah, misalnya pada detik 0 kecepatannya kita simbolkan dengan V0. V0 adalah kecepatan awal. Nah, pada akhir perjalanan, pada titik perjalanan ini, kita bisa menambah variabel VT. VT adalah kecepatan akhir. Jadi, sudah ada tambahan yaitu variabel V0 dan juga VT. Nah, karena V0-nya ada dan VT-nya ada, tentu kita harus menambah garis pada V0. Nah, kalau misalnya di sini ada sudut, berarti yang di depan sudut adalah V0 dikurang V. Sehingga untuk rumus ini bisa kita dapatkan karena di sini sudah ada theta, berarti di depan sudut V0 dikurang V dan ada tangen theta. Tangen theta ini apa? Nah, tangen theta ini adalah percepatan. Tangen theta adalah percepatan karena seperti grafiknya nggak lurus tapi dia terus menaik ke atas atau kecepatannya selalu meningkat. Sehingga bisa kita tulis
A atau percepatan tadi, yaitu V dikurang V0 per T. V dikurang V0 ini adalah ini, dan juga dikurang V0 ini mengacu kepada T, karena dia memiliki grafik yang sama, grafik yang saling terhubung. Nah, A kita dapatkan V dikurang V0 per T, sehingga T bisa kita dapatkan V dikurang V0 per A. Jadi sudah dapat dua persamaan, dan untuk kecepatannya kita dapatkan V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, kita dapatkan untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya bisa kita tulis juga rumus GLBB ini. Sudah kita dapatkan tadi, yang pertama adalah V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kejadian pada grafik yang tadi, grafik kecepatan terhadap waktu. Kita dapatkan tadi bahwa yang setelah dia sampai di titik akhir ini adalah V akhir, dan di awal pergerakan adalah V0. Dan setelah waktu dia bergerak untuk mencapai pada kecepatan akhir, dia memerlukan waktu. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini, ternyata dia membentuk sebuah bangun trapesium. Jadi kedua dari bangun ini, yang pertama persegi dan juga segitiga, kita dapatkan bentuk trapesium. Selanjutnya, kalau kita sudah dapat trapesium, maka kita bisa menulis S adalah luas dari trapesium. Nah, nantinya S pada grafik ini kita bisa masukkan persamaan untuk trapesium. Kita lanjutkan, S itu adalah V0 ditambah V per 2, karena yang di depan tadi adalah V dikurang V0. Jadi kita bisa dapatkan V0 ditambah V per 2. Dan juga di sini ada hubungannya dengan waktu. Jadi kita kali dengan waktu. Kenapa V0 ditambah V? Karena tadi kita memasukkan rumus dari luas trapesium, yaitu dua sisi sejajar. Sehingga kita bisa mendapatkan V0 ditambah V per 2. T ini yang mana? T yang tadi. T tadi kan kita dapatkan bahwa pada persamaan yang pertama, A sama dengan V dikurang V0 per T. Nah, T tadi kita dapatkan V dikurang V0 per A. Jadi kita substitusikan T ini menjadi V dikurang V0 per A. Nah, kita dapatkan rumus akhirnya, yaitu 2A dikali S sama dengan V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Atau untuk rumus kecepatan yang kedua, bisa kita dapatkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Nah, ini untuk rumus yang kedua. Tadi rumus yang pertama adalah V sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian yang kedua adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Nah, tetap kita meninjau pada grafik
kecepatan terhadap waktu untuk gerak lurus berubah beraturan. Selain dari trapesium, kita juga tadi mendapatkan yaitu bentuk dari persegi dan segitiga. Jadi ada dua bangun datar. Nah, karena di sini ada dua bangun datar, sehingga kita bisa memasukkan luas dari kedua bangun datar tersebut, yaitu clue-nya masukkan luas kedua bangun datar, yaitu persegi dan persegi 3. Sehingga untuk S, karena kita sudah mendapatkan luas bangun datar yaitu persegi dan persegi 3, S-nya bisa kita masukkan luas persegi ditambah dengan luas segitiga. Nah, sehingga kita bisa memasukkan rumus yang pada grafik tadi, yang luas untuk persegi adalah V0 dengan T, yaitu V0 dan T. Kemudian ditambah dengan yang segitiga di atas tadi. Segitiga di atas bisa kita dapatkan V dikurang V0 per 2 dikali T. Yang ini datangnya dari mana? Yang ini datangnya dari persamaan yang tadi, dari persamaan yang pertama tadi, yaitu A sama dengan V dikurang V0 per T. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam sini, sehingga kita bisa menguraikannya lagi menjadi V0T ditambah AT dikali dengan T per 2. Atau rumus akhirnya kita bisa dapatkan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini kita dapatkan rumus yang ketiga untuk gerak lurus berubah beraturan melihat acuan dari grafik yang tadi. Jadi rumus yang ketiga pada GLBB yaitu S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk GLBB. Dan jangan lupa untuk rumus GLB tadi, yaitu V sama dengan S per T. Nah, ini adalah rumus untuk GLB dan GLBB. Nah, kalau untuk S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, kira-kira grafiknya gimana? Nah, grafik kecepatan terhadap waktu untuk yang S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat adalah seperti ini. Dia juga mengacu terhadap T, sehingga untuk gerak lurus berubah beraturan ini kita mempunyai dua buah grafik. Nah, tapi ingat yang paling pentingnya adalah rumus yang sudah kita jabarkan tadi. Sekarang kita membahas soal GLB. Soalnya mengatakan mobil A dan mobil B melakukan perjalanan dari kota X menuju kota Y sejauh 50 km. Mobil A melaju dengan kecepatan tetap, yaitu 80 km per jam. Setelah menempuh perjalanan 35 km, mobil A berhenti hingga mobil B dengan kecepatan tetap, yaitu 60 km per jam, menyusul mobil A. Setelah itu, mobil A kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sama, yaitu 80 km per jam, hingga kedua mobil tersebut sampai pada kota Y dengan waktu yang sama. Pertanyaannya yaitu hitunglah berapa lama mobil A berhenti.
sekarang kita bisa menggambarkan ilustrasinya seperti ini ya. Ini dari kota X menuju kota Y. Nah, di sini ada mobil ya. Di sini ada mobil A, dan juga saya gambar mobil B-nya di bawah. Ada juga mobil B. Adalah mobil A, dan di bawah adalah mobil B. Mobil A dan mobil B ini di dalam soal dikatakan mereka sama-sama berangkat dari kota X menuju kota Y dengan jarak tempuh yaitu 50 km. Nah, kecepatan dari mobil A ini sendiri adalah tetap, yaitu 80 km per jam. Dan kecepatan dari mobil B ini juga tetap, yaitu 60 km per jam. Nah, tetapi mobil A ini melakukan perjalanan terlebih dahulu dari mobil B. Jadi mobil A melakukan perjalanan sampai pada jarak 35 km. Kira-kira di sini jarak 35 km mobil A tersebut berhenti. Jadi mobil A berhenti di jarak 35 km. Nah, saat berhenti, mobil B yang tadinya berangkat belakangan akhirnya bisa menyusul mobil A. Nah, setelah tersusul oleh mobil B, mobil A ini kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka berdua, mobil A dan mobil B ini, sampai pada kota Y dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi mobil A ini mengalami 2 kali perjalanan ya. Jadi dia perjalanan ke 35 km kemudian berhenti dan melanjutkan lagi setelah disusul mobil B ke tujuan hingga mereka berdua sampai. Nah, mobil B ini hanya melakukan 1 kali perjalanan untuk sampai ke kota Y. Nah, kita bisa selesaikan. Yang pertama yaitu kita diketahui bahwa kecepatan dari mobil A atau kita simbolkan dengan VA yaitu 80 km per jam. Kemudian kecepatan dari mobil B kita simbolkan dengan VB yaitu adalah 60 km per jam. Nah, jarak total dari kota X menuju kota Y adalah 50 km. Nah, bisa kita dapatkan bahwa ternyata mobil A dan mobil B ini mereka sampai di kota Y pada waktu yang sama. Berarti TB sama dengan TA. Karena mereka sampai di kota Y dalam waktu yang sama. Nah, selanjutnya kita bisa mencari selang waktu yang ditempuh oleh mobil B. Berapa sih waktu yang ditempuh oleh mobil B untuk sampai ke kota Y? Jadi, bisa kita dapatkan dari rumus GLB S sama dengan V dikali T. Rumus GLB. Nah, berarti waktu yang ditempuh oleh mobil B untuk sampai ke kota Y yaitu TB sama dengan SB per VB. Kita lanjutkan SB jarak tadi yaitu 50 km dibagi dengan kecepatan dari mobil B yaitu 60 km. Hasilnya kita dapatkan 0,83 jam
atau 49,8 menit. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh mobil B untuk sampai di kota tujuan. Selanjutnya, karena mobil A ini mengalami satu kali berhenti, sampai di sini berhenti, kemudian melanjutkan lagi, maka kita akan mencari waktu sebelum berhenti. Jadi berapa sih waktu sebelum berhenti dari kota X menuju 35 km ini oleh mobil A gitu. Jadi waktu sebelum berhenti. Waktu sebelum berhenti. Jadi kita dapatkan bahwa kita masukin rumus yang ini, berarti di mobil A adalah TA sama dengan SA per VA. Jadi TA jaraknya adalah 35 km ya, 35 km dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi kita dapatkan nilainya yaitu 0,43 jam atau setara dengan 26,25 menit. Nah, ini adalah waktu perjalanan dari kota X menuju 30 km saat dia berhenti. Nah, setelah itu, karena tadinya saat dia berhenti, mobil B menyusul, akhirnya dia nggak mau ketinggalan. Jadi, dia melanjutkan kembali perjalanannya. Mobil A melanjutkan kembali perjalanannya menuju kota Y. Jadi, bisa kita tulis di sini adalah waktu melanjutkan perjalanan. Waktu melanjutkan perjalanan akhirnya dari jarak 35 meter ini menuju ke 50 km. Nah, kita tetap gunakan rumus yang sama, yaitu TA sama dengan SA per VA. TA, berapa jarak sisanya? Jarak sisa 35 menuju ke 50, yaitu 15 km. Kecepatannya tetap sama, yaitu 80 km per jam. Maka kita dapatkan hasil, yaitu TA sama dengan 0,18 jam atau setara dengan 11,25 menit. Nah, ini adalah waktu sisa saat dia mulai melanjutkan perjalanan dari sini, dari 35 km ke titik Y, hingga mereka akhirnya sama-sama tiba di titik Y pada waktu yang bersamaan. Nah, pada soal yang ditanya adalah hitunglah berapa lama waktu untuk mobil A berhenti. Jadi lama waktu mobil A berhenti. Berapa sih waktu mobil A berhenti? Berapa lama waktu mobil A berhenti hingga dia bisa disusul oleh mobil B? Padahal kecepatannya ini berbeda 20 km per jam ya. Maka kita bisa masukkan rumus yang tadi juga, yaitu TA saat dia berhenti, TA berhenti ya. TA berhenti adalah kita masukin yang pertama tadi 49,8, kita masukin 49,8 menit dikurangi dengan waktu dia sebelum berhenti, yaitu 26,25,
dan juga dikurangi dengan waktu dia melanjutkan perjalanan, yaitu 11,25, hingga kita mendapatkan TA dia berhenti yaitu 12,3 menit. Jadi ternyata mobil A ini berhenti pada titik 35 km selama 12 menit. Barulah mobil B dapat menyusul dengan kecepatan 60 km per jam. Sekarang kita akan membahas soal gerak lurus berubah beraturan. Pada soal disebutkan adalah sebuah mobil bergerak dari kota A menuju kota C dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak tempuh dari kota A menuju kota B adalah 20 sekon. Namun pada jarak 330 meter ke depan, tiba-tiba ada seekor kucing yang melintas. Karena terkejut, pengendara menginjak gas selama 2 detik sebelum akhirnya direm. Apakah mobil tersebut menabrak kucing? Nah, dari soal ini kita bisa membahasnya dengan membuat sebuah lintasan, yaitu lintasan dari kota A menuju kota C. Nah, di soal disebutkan bahwa jarak tempuh dari kota A menuju kota B, berarti di sini juga ada kota B. Nah, jarak tempuh dari kota A menuju kota B ini adalah 20 sekon. Nah, pada soal juga disebutkan mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, berarti bisa kita dapatkan lintasan dari A menuju B ini adalah gerak lurus beraturan, karena dia tidak terjadi gangguan apapun selama perjalanan, sehingga dia bisa dikatakan bergerak dengan konstan. Nah, kemudian setelah melanjutkan perjalanan dari kota B menuju kota C ini, tiba-tiba ada seekor kucing sehingga pengendara mobil tersebut kaget dan menginjak rem selama 2 detik. Artinya di sini terjadi percepatan. Kalau ada percepatan yang tadi berarti kita ingat adalah GLBB. Nah, yang tadi di A-nya adalah GLB, kemudian dari jarak B ke C-nya adalah GLBB, karena pengendara tersebut menginjak gas selama 2 detik sebelum akhirnya direm. Nah, pada jarak 330 meter ke depan, apakah pengendara tersebut menabrak kucing? Nah, berarti jarak kucing tersebut dari pengendara mulai melaju adalah 330 meter. Nah, berarti kita bisa menghitung jarak dulu, menghitung jarak dari A menuju C. Nah, dari jarak tersebut kita bisa mendapatkan yang pertama, jarak dari A ke B. Karena dia adalah gerak lurus beraturan, berarti kita bisa memasukkan rumus, yaitu SAB sama dengan VAB dikali T. Karena kita ingat tadi rumus GLB adalah S sama dengan V dikali T. VAB karena dia bergerak konstan adalah 50 km per jam dan waktunya adalah 20 sekon. Pada soal tadi dibilang jaraknya dalam satuan meter, karena tadi dibilang 330 meter, berarti kita bisa mengubah kecepatan ini menjadi
dalam bentuk meter per sekon. Berarti 50 km itu kita kali 1000, 1 jam adalah 3600 detik, sehingga untuk kecepatannya sendiri bisa kita peroleh nilai yaitu 13,8 meter per sekon. Nah, 13,8 meter per sekon untuk kecepatan. Baru kita lanjutkan. SAB sama dengan 13,8 dikali 20. SAB adalah 277,7 meter. Jadi jarak dari A ke B ini adalah 277 meter. Nah, sekarang sisa dari B ke C. Karena di sini adalah gerak lurus berubah beraturan, berarti kita bisa memasukkan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kenapa di sini ditambah? Karena tadi pengendaranya menginjak gas, jadi otomatis mobilnya tambah cepat selama 2 detik. Nah, berapa nilai VT-nya? Karena nilai VT-nya ini berarti kalau VT mobilnya sudah ada di ujung. VT kan tadi kecepatan akhir, berarti mobilnya sudah hampir ada di ujung. Nah, berarti kecepatannya sudah 0. V0-nya berapa? V0-nya berarti mula-mula dia bergerak dari titik B. Tetap konstan, yaitu sebesar 13,8 meter per sekon kita kuadratkan. 2 dikali percepatannya tadi berapa? Ada 2, karena dia tadi menginjak gas selama 2 detik. Di percepatannya adalah 2 dikali dengan jarak. Sehingga untuk jaraknya sendiri kita bisa memperoleh nilai yaitu 47 meter. Jadi jarak dari B menuju C adalah 47 meter. Nah, setelah itu kita bisa menjumlahkan jaraknya, jarak tempuh lintasan dari A ke C. Jadi jarak total adalah SAB ditambah SAC, yaitu 277,7 ditambah 47, sehingga S totalnya kita dapatkan adalah 324 meter. Jadi ternyata jarak total dari lintasan A menuju C ini adalah 324 meter. Sedangkan pada soal disebutkan bahwa kucing tersebut berada pada posisi 330 meter. Nah, apakah mobil tersebut menabrak kucing? Jadi jawabannya tidak menabrak kucing. Karena bisa kita hitung 330 meter jarak kucing dikurangi dengan kecepatan pengendara dan jaraknya setelah direm yaitu 324. Jadi tidak menabrak kucing karena ada jarak 6 meter lagi hingga dia sampai ke kucing tersebut.